Konflik di Ukraina terus berlanjut dengan intensitas tinggi. Lebih dari 3 tahun setelah invasi besar-besaran dimulai, situasi belum menunjukkan tanda mereda. Rusia kembali melancarkan serangan udara skala besar, sementara Ukraina berusaha mempertahankan pertahanannya dan memperkuat dukungan dari dunia internasional. Dalam video ini, kita akan membahas perkembangan terbaru, mulai dari pola serangan Rusia, senjata yang digunakan, kondisi masyarakat Ukraina, hingga respons diplomatik yang muncul di Eropa dan kawasan lain. Semua akan dijelaskan secara berimbang untuk memberikan gambaran menyeluruh. Pada awal September 2025, Rusia melancarkan salah satu serangan udara terbesar sejak awal perang. Dalam waktu kurang dari 2 hari, lebih dari 500 drone dan rudal ditembakkan ke wilayah barat dan tengah Ukraina. Targetnya bervariasi, mulai dari fasilitas energi, stasiun kereta, gudang logistik, hingga pemukiman sipil. Serangan ini menimbulkan pemadaman listrik luas, terutama di Odessa dan beberapa kota besar lain. Jutaan warga mengalami gangguan pasokan listrik. Transportasi kereta api juga sempat terhenti karena jaringan listrik dan rel mengalami kerusakan akibat ledakan. Keesokan harinya, Rusia kembali meluncurkan lebih dari 100 drone tambahan. Pertahanan udara Ukraina berhasil mencegat sebagian besar, tetapi beberapa tetap menghantam wilayah Kherson dan Donetsk. Seorang warga sipil terluka, dan beberapa pekerja kota dilaporkan menjadi korban. Serangan beruntun ini menunjukkan bahwa perang udara masih menjadi strategi utama Rusia. Tekanan ditujukan bukan hanya pada militer Ukraina, tetapi juga pada masyarakat sipil dan infrastruktur vital. Variasi senjata yang digunakan Rusia dalam perang ini cukup luas. Rudal balistik Iskander dengan jangkauan ratusan kilometer digunakan untuk menghantam target strategis di daratan. Rudal jelajah kaliber diluncurkan dari kapal perang atau kapal selam di Laut Hitam, diarahkan ke pusat kota dan fasilitas industri. Rudal hipersonik Kinzhal yang diluncurkan dari jet MiG-31 dikenal sulit dicegat karena kecepatannya. Senjata hipersonik baru, Oresnik, juga dilaporkan mulai digunakan sejak akhir 2024. Selain rudal, Rusia memanfaatkan drone kamikaze Zala Lancet, efektif untuk menyerang kendaraan lapis baja dan sistem pertahanan udara Ukraina. Senjata ini relatif murah, mudah diproduksi, tetapi daya hancurnya besar. Untuk serangan jarak jauh ke wilayah padat, Rusia masih menggunakan sistem roket ganda seperti Grad, Smerch, dan Uragan. Senjata ini dikenal tidak presisi, namun menimbulkan kerusakan besar di area luas. Tambahan lain yang menarik perhatian adalah masuknya rudal buatan Korea Utara yang diduga mulai dipakai Rusia di garis depan. Kombinasi semua senjata ini memperlihatkan strategi Rusia, menggunakan senjata presisi untuk target khusus dan senjata area luas untuk melemahkan moral serta daya tahan masyarakat Ukraina. Dampak serangan langsung dirasakan oleh masyarakat Ukraina. Pemadaman listrik massal membuat rumah, sekolah, dan fasilitas kesehatan terganggu. Di beberapa wilayah, akses air bersih dan komunikasi juga terpengaruh. Di wilayah Kherson dan Donetsk, serangan artileri dan drone menimpa kawasan pemukiman. Rumah-rumah rusak dan sejumlah warga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Meski jumlah korban tidak sebesar pada fase awal perang, rasa takut dan tekanan psikologis tetap tinggi. Di tengah situasi sulit ini, militer Ukraina berusaha mempertahankan pertahanan udara. Sistem seperti Patriot, NASAMS, dan Iris-T yang dipasok negara barat berperan besar. Namun, jumlah ancaman sangat besar, sehingga tidak semua serangan bisa dicegah.
Sementara Ukraina menghadapi serangan di dalam negeri, diplomasi di luar negeri juga berjalan intens. Pada 4 September 2025, Paris menjadi tuan rumah pertemuan internasional yang disebut Coalition of the Willing. Pertemuan ini dihadiri oleh Presiden Volodymyr Zelensky dan para pemimpin Eropa. Sebanyak 26 negara menyatakan kesediaan memberikan jaminan keamanan untuk Ukraina. Dukungan tersebut meliputi sistem pertahanan udara, keamanan siber, bantuan produksi senjata, dan pelatihan militer. Di pihak lain, Rusia tetap menekankan kesiapan untuk berunding. Presiden Vladimir Putin menyatakan bersedia menghadiri pertemuan damai dengan syarat dilakukan di Moskow. Perbedaan posisi ini menunjukkan bahwa negosiasi masih jauh dari tercapai. Rusia mempertahankan tujuan maksimalisnya, termasuk pengaruh atas wilayah yang telah diduduki. Ukraina menegaskan bahwa kedaulatan dan integritas wilayahnya tidak bisa dinegosiasikan. Upaya pihak ketiga, termasuk usulan mediasi dari Donald Trump, sejauh ini belum menghasilkan terobosan. Situasi diplomatik tetap buntu. Selain militer, serangan Rusia juga berdampak besar pada sektor energi Ukraina. Jaringan listrik yang rusak menyebabkan ketidakstabilan pasokan, bukan hanya bagi rumah tangga, tetapi juga untuk industri dan layanan publik. Gangguan ini memperlambat pemulihan ekonomi yang sudah tertekan sejak perang dimulai. Ukraina menghadapi tantangan berat dalam menjaga produksi industri, distribusi pangan, dan layanan kesehatan. Di sisi lain, dukungan finansial dari Uni Eropa, Amerika Serikat, dan lembaga internasional menjadi kunci agar negara ini bisa bertahan. Bantuan tersebut meliputi pinjaman, hibah, serta dukungan rekonstruksi infrastruktur. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.